Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Pemuji UKIN, saya Sepri Susanti dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lampung, mengajar di SMP PGRI 2 Brajas Lebah pada hari ini Senin 19 Juli 2021, siap melakukan pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja. Berikut adalah data saya. Selanjutnya inilah pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas, silakan untuk berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Anggun Sulistiawati, Aziza Dwi, Septiana, Siti Aisyah, Vela Novelia, Waya Nova. Alhamdulillah. Hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian masih ingat nggak? Kita udah pernah loh belajar tentang data dan datum. Ayo, siapa yang masih ingat pengertian dari data? Oke? Data adalah kumpulan dari beberapa. Benar ya? Oke, benar. Kasih tepuk tangan buat kita. Sebelumnya. Kemudian ada lagi namanya datum. Apa itu pengertian dari datum? Ya, Siti Aisyah. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Oke, benar sekali. Jadi, datum adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa angka, bisa simbol, dan bisa juga bahasa atau sifat. Jadi, itu adalah dasar kita belajar pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang min dan median. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita dapat menghitung nilai rata-rata atau min. Kemudian yang kedua, menentukan median suatu data. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai rata-rata. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali penerapan dari rata-rata. Contohnya yaitu, kan kalian ada bagi rapot ya. Biasanya kalian bisa menghitung tuh nilai rata-rata kalian berapa. Nah, kalau nilai rata-ratanya segini berarti bisa dicek nih ranking berapa, ya nggak, Aziza? Benar? Nah, selain itu nih, kalau median misalnya nih, satu kelas pengen makan bakso, mie ayam, sate, dan lain-lain. Kita bisa menentukan nilai tengahnya. Jadi, dengan menggunakan median, nanti kalian bisa menentukan nilai tengah. Makanan apa ini yang bisa dipilih? Paham? Siap belajar hari ini? Siap. Akan belajar secara berkelompok. Nanti kalian akan duduk bersama kelompok kalian. Di dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan dalam LKPD yang Ibu bagikan. Kemudian setelah kalian menyelesaikan LKPD itu, nanti kalian akan mempresentasikan ke depan kelas. Paham ya? Sekarang silakan kalian pindah duduk bersama kelompoknya.
sudah membagikan LKPD dan bahan ajar. Sebelum ke LKPD dan bahan ajar, silakan perhatikan dulu layar di depan. Semuanya perhatikan. Ayah Dimas sedang sakit, sehingga Dimas mendapatkan tugas dari ayahnya untuk memanen jeruk di belakang rumahnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pada hari pertama, Dimas berhasil memanen 17 buah jeruk. Pada hari kedua, jumlah jeruk yang dipanen 30 buah. Karena hujan, pada hari ketiga terjadi penurunan. Hasil panennya hanya 10 buah. Pada hari keempat, hasil panen sama dengan setengah dari hasil panen hari kedua. Dan pada hari kelima, jumlah panennya sama dengan 2 kali hari ketiga. Dan pada hari keenam, jumlahnya 28 buah. Pada hari Minggu, ayahnya sudah sembuh. Dan sebagai rasa syukur, ayah ingin membagikan semua hasil panen jeruk selama 6 hari tersebut kepada tetangganya. Nah, di sini ayah Dimas sebelum membagikan jeruk, ayah ingin tahu rata-rata jeruk yang dipanen Dimas selama 6 hari. Selain rata-rata, ayahnya juga menanyakan media dari hasil panen jeruk Dimas selama 6 hari. Bantulah Dimas menjawab pertanyaan ayahnya. Oke, dari permasalahan ini kalian ada permasalahan yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, permasalahan yang ada di depan itu ada di LKPD kalian. Silakan kalian selesaikan, diskusikan bersama kelompok kalian. Ayo, mulai kerja bersama kelompoknya. Dibuka LKPD-nya. Diskusi ya bersama kelompoknya ya. Ya. Yang mana? Pertanyaannya ya. Ya, pertanyaannya tadi adalah rata-rata sama apa? Ada dua kan pertanyaannya. Satunya apa tadi? Apa? Iya, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah rata-rata, yang kedua iya, ditulis di sini. Ayo, silakan ditulis. Iya, perharinya ya. Harinya kan ada berapa hari tadi? 6 hari, berarti ditulis dari hari pertama hari apa? Senin, hari pertama berapa? Ditulis. Terus sampai dengan hari apa tadi? Hari Sabtu. Oke, silakan ditulis di kolom yang sudah disediakan. Diskusi sama kelompoknya. Ya. Membantu menjawab pertanyaan, tuliskan semua informasi tentang hasil panen jeruk yang kalian dapat dari video di atas. Tadi di sini ditulis harinya dulu, terus jumlahnya juga. Iya, ditulis harinya dulu kan per hari ya dari panennya ya. Hari pertama hari apa? Hari Senin, jumlahnya berapa ditulis. Terus hari sampai hari iya.
Informasi juga di sini. Iya, itu pertanyaannya apa? Tadi kan kalian udah menemukan dua pertanyaan. Ditulis di sini, baru yang mengumpulkan informasi tulisnya di sini. Karena membawa ini dibagi-bagi biar sama-sama Iya, coba. Ini barang-barang yang mau dilihat. Yang pertama ini berapa, Nova? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua? 2, Yang ketiga? 1. Nah, sama nggak? Enggak. Beda ya, maka dia harus dibagi agar rata. Ini boleh dilepas nih. Boleh dilepas, pelan-pelan biar nggak sobek. Terus dipindah ke tempatnya. Nah, Ya, coba. bisa jadi sama. Iya, biar jadi sama. Nah, boleh dilepas. Terus dipindah ya. Pindah kemana itu? Sini. Ke bawah. Oke. Satu lagi. Satu lagi yang bilang 3. Iya. Apakah sudah sama sekarang? Sudah. Masing-masing dapat berapa bagian? 3. 3. Lanjut. Baca perintahnya. Setelah kalian bisa menemukan median dari kegiatan di atas, maka tentukan berapa rata-rata kamu dari ada Ada. Tulis ya. Yang ini udah ya? Oh, udah dibagi tadi. Lanjut. Nah, kalau kamu udah bisa membagi persen, dibagi rata kan tadi ya? Nah, ini juga kamu bisa. Ya. rata-rata dari di sini jumlah hasil panen yang dibagi sama harinya. Ya. Hasil panennya berapa? Terus dibagi dengan dari hasil. Ya. Ya. Kan ini berapa? Ini terus di bawah kan? Bagi rata aja. Ini bagi rata. Boleh dilepas? Dapat bagian yang sama ya? Udah, sama semua bagiannya.
Ada yang sudah selesai semuanya? Nah, kalau yang sudah selesai, silakan untuk presentasi. Sudah siap? Sudah? Oke, boleh nomor 2. Silakan maju ke depan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membantu menjawab pertanyaan, tuliskan semua informasi jumlah hasil panen jeruk yang kalian dapatkan dari permasalahan di atas. Hari Senin 17 buah, Selasa 30 buah, Rabu 10 buah, Kamis 15, Jumat 20, Sabtu 28 buah. Setelah kalian bisa menentukan median dari kegiatan di atas, maka tentukan berapa rata-rata atau mean dari hasil panen jeruk Dimas. Rata-rata 17 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 28 dibagi 6. Rata-rata 120 dibagi 6 sama dengan 20. Jadi rata-rata hasil panen jeruk Dimas
22. Kesimpulan, jika diketahui suatu data X1, X2, X3, Xn dan banyaknya datum adalah N, maka rata-rata X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn dibagi N sama dengan jumlah datum per banyaknya datum. Setelah kalian bisa menentukan median dari kegiatan di atas, maka tentukan berapa median hasil panen jeruk limat. Hasil panen yang telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 10, 15, 17, 20, 28, dan 30. Nilai tengahnya 17 dan 20. Jika datanya benar, maka harus dijumlahkan lalu dibagi 2, hasilnya 18,5. Nilai tengah median hasil panen jeruk limat 17 tambah 20 sama dengan 37 dibagi 2 sama dengan 18,5. Kesimpulan, nilai tengah suatu data disebut median. Untuk menentukan median, maka data harus diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jika datanya ganjil, maka cara memperoleh median adalah X1, X2, dan X3, maka nilai tengahnya adalah X2. Median terletak pada data kedua, maka mediannya adalah X2. Jika datanya genap, maka cara memperoleh median adalah X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Jadi, mediannya adalah X3 dan X4. Median terletak antara data ketiga dan keempat, maka median data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Kesimpulan, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari di atas, dapatkah kalian menyimpulkan materi apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Simpulkan dengan bahasa kalian. Kita dapat menentukan rata-rata dan median atau nilai tengah dari panen buah jeruk limas. Oke. Kalau sudah selesai presentasinya, ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Ya, silakan kelompok 1, apa yang ditanyakan? Apa perbedaan jumlah datum dan banyaknya datum? Jumlah datum adalah semua anggotanya ditambahkan, lalu banyaknya datum itu saja semua anggotanya. Ya, kelompok 1 gimana? Sudah puas dengan jawaban kelompok 2? Sudah. Oke, terima kasih kelompok 2, silakan ditutup. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepukan buat kelompok 2. Wah, alhamdulillah ya, berarti 3 kelompok sudah maju. Dan sekarang semua dalam menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang perhatikan di depan. Kita analisis bareng-bareng nih. Tadi kan sudah maju. Kalian sudah bisa menentukan apa tadi yang ditentukan? Rata-rata dan median. Sebelum menentukan rata-rata dan median, tadi kalian harus menentukan dulu apanya? Datumnya. Ya, datanya ya. Tadi ada hari Senin, hari Selasa sampai hari Sabtu. Nah, ini 17. Hari Senin 17. Terus Selasa 30. hari Selasa 30. Ya, hari Selasa 30. Kemudian hari Rabu 10. hari Kamis 15. hari ini Jumat 20. 20 dan hari Sabtu 28. 28. Oke. Jadi kita harus tentukan dulu datanya dari yang pertama 17, 30, 10, 15, 20 dan 28. Baru kita bisa menentukan min atau rata-rata. Jadi untuk mencari min itu tadi datanya diapakan? Dijumlahkan. Berarti dari yang pertama berapa? 17 ditambah 30 ditambah lagi 10 ditambah lagi 15 kemudian tambah 20 kemudian ditambah lagi 28 kemudian dibagi berapa? Iya, kenapa 6?
3, 4, 5, 6. Maka dibagi dengan 6. Nah, itu 120. 120. Oke, 120. Banyaknya hari tadi 6. Jadi 120 dibagi 6 hasilnya adalah 20. Jadi rata-rata hasil panen jeruk yang dilakukan Dimas tadi adalah 22. Paham? Tadi ada yang salah nggak jawabannya? Oke, tadi yang dipresentasikan semuanya sudah benar ya? Nah, kalau sudah benar semua berarti tidak paham. Oke, kita lanjutkan. Selain mencari min atau rata-rata, tadi kalian mencari median. Nah, tadi kan mediannya sebelum kalian menghitung, tadi itu kan kasih di LKPD kalian tadi adalah, nah tadi ya, LKPD kalian tadi sebelum kalian menghitung, tadi Ibu kasih kegiatan yaitu kalian mengurutkan atau mencari median dari suatu bangun datar ya. Nah, yang pertama tadi di sini ada bangun apa? Segitiga. Kemudian segi 5. Kemudian segi 4. Kemudian nah ini kemudian setelah kita tahu sisinya ada berapa, kita urutkan datanya semuanya ada berapa bagian jantungnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti ganjil apa genap? Ganjil. Maka kalau ganjil tadi kalian langsung ketemu kan? Setelah kalian lepas, kalian tempel, kalian urutkan, tadi ketemunya mediannya yang mana? Segi berapa? Segi 5. Nah, berarti mediannya itu langsung ketemu yaitu segi 5. Paham ya? Kalau yang ini kita hitung. Jadi dari data yang diperoleh tadi kita urutkan. Diurutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil berapa dong? 10. Kemudian 15. Kemudian 17. Kemudian 20. Terus 28. Sudah ya? Oh, masih ada satu lagi 30. Nah, ini genap apa ganjil? Genap apa ganjil? Genap. Maka kita harus bagi dua. Ada data atas, ada data bawah. Data atas itu yang atas ini. Karena 6 kita bagi dua kan berapa? 3 ya. Data atas yang atas ini, data bawah yang di bawah ini namanya data atas. Nah, terus medianya mana dong? Katanya media di tengah-tengah. Berarti tengah-tengahnya yang mana kalau kayak gini? Tengah-tengahnya di sini kan? Ini namanya median. Tapi kan nggak ada angkanya, ya nggak? Nah, mediannya kalau datanya kita kayak gini, seperti ini, maka 17 ditambah dengan 20 dibagi dengan 2 dengan 2. 17 sama 20 berapa? 37 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 18,5. Tadi ada jawaban yang berbeda? Adakah jawaban yang berbeda? Untuk mencari median sudah sama semua? Sama ya? Oke, berarti sudah paham. Kita simpulkan bareng-bareng. Tadi yang setelah kalian kerjakan untuk mencari mencari min, untuk mencari nilai rata-rata. Tadi rumusnya adalah jumlah datuk dibagi banyak datuk. Sudah bisa membedakan jumlah. Jadi rumus untuk mencari min atau rata-rata itu jumlah datuk dibagi banyak datuk. Nah, kalau mau mencari median sekarang, median itu ada dua kan tadi, ada data ganjil dan data. Apakah keduanya sama-sama kita urutkan? Datanya harus kita urutkan? Iya, datanya harus diurutkan. Kalau mau mencari median, datanya harus dari
Bagikan soalnya. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Kerjakan masing-masing, tidak boleh berdiskusi, tidak boleh tanya-tanya. Sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah, jangan lupa kasih nama dan kelas, kemudian akan dikumpulkan. Alhamdulillah sudah selesai evaluasinya. Sekarang kita refleksi pembelajaran hari ini. Jadi setelah kita belajar hari ini dari awal sampai akhir, dari mengumpulkan data, yang tadi datanya kan sebenarnya nggak langsung bentuk jadi ya. Jadi ada yang 2 kalinya, ada yang setengahnya, ya nggak? Berarti kalau seperti itu kalian harus menguasai materi dasar operasi bilangan, ya nggak? Dan pecahan juga, karena ada setengah. Kalian ada kesulitan untuk menjumlahkan, untuk mengalih, untuk membagi? Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Berarti untuk pembelajaran hari ini ada yang masih merasa kesusahan nggak? Enggak. Sudah semuanya bisa ya? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham, sudah bisa, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari buat kalian. Karena sangat penting sekali kita paham tentang rata-rata dan median. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang modus. Pernah dengar kata modus? Pernah. Nah, nanti kita akan belajar modus dalam matematika ini. Tapi bukan hari ini, yaitu pada pertemuan berikutnya. Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan ini. Kita berdoa dulu ya. Silakan teman-teman siapa yang berdoa? Untuk pertemuan hari ini, Ibu minta maaf apabila Ibu ada salah kata. Dan semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini
bermanfaat buat kalian. Ibu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.